warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan, saya Wulan Nuraini dari mahasiswa semester 5 jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Siliwangi, dan di sini saya bersama Ibu Kepala Puskesmas Imbanagara Ciamis, yaitu Ibu Heni Sumarni. Mungkin boleh saya tanya kabarnya Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu baik. Luar biasa. Oke, mungkin untuk saat ini saya ingin ngobrol-ngobrol santai dengan Ibu terkait permasalahan kesehatan yang sering terjadi di Puskesmas Imbanagara Ciamis ini gitu Ibu. Mungkin yang pertama, pertanyaan dari saya itu untuk wilayah kerja dari Puskesmas Imbanagara ini tuh ada berapa wilayah Ibu? Baik, terima kasih. Untuk hari ini yang untuk saya alhamdulillah bisa menerima adik mahasiswa dari Universitas Siliwangi Tasikmalaya ya. Saya ingin mewawancari ya. Terima kasih untuk Puskesmas Imbanagara ini memiliki wilayah kerja di 5 desa ya. Di 5 desa ada 37 posyandu ya dari 5 desa itu. Berarti dari 5 desa itu tuh ada desa apa aja Ibu? Desa Imbanagara, Banagara Raya, kemudian Cisadap, Panyingkiran, dan Pawindan. Nah, mungkin dari 5 desa tersebut adakah desa yang sedang diprioritaskan gitu Ibu? Ada gitu ya. Jadi untuk dari 5 desa ini memang kita ada prioritas untuk desa yang pencapaian itunya yang masih agak kurang. Nah, kita ini sebetulnya untuk daerah Imbanagara Raya ya. Memang dari cakupan hampir ya beberapa indikator bidang kesehatan perlu ditingkatkan di situ ya. Mungkin untuk tadi kan ada Imbanagara Raya yang sebagai prioritas gitu. Nah, mungkin dari desa Imbanagara Raya sendiri tuh adakah memang permasalahan kesehatannya tuh apa gitu yang sedang tinggi untuk saat ini? Baik. Untuk permasalahan kesehatan yang untuk jumlah kasusnya yang dia mengalami peningkatan itu seperti untuk TBC ya, TBC, kemudian juga DGJ ya, kemudian juga yang paling ini untuk kasus stunting ya. Jadi stuntingnya meningkat, kasusnya cukup banyak. Mungkin berarti ada 3 prioritas ya Ibu, ada TBC, ODGJ, dan juga stunting gitu. Nah, mungkin untuk 3 tersebut adakah suatu program ataupun kebijakan untuk menangani masalah tersebut Ibu? Ada. Jadi kami melakukan dari ketiga yang permasalahan yang terdapat di Desa Imbanagara Raya, tentunya kita untuk stuntingnya, untuk kasus stunting ini ada 16 kalau tidak salah ya, itu kasus stunting ini kita dengan kegiatan pendampingannya untuk yang stunting kita coba gali kasus yang stunting itu kenapa terjadi stunting. Jadi kita melakukan upaya untuk pencegahan ya, untuk pencegahan stunting. Kita berharap untuk bisa zero stunting. Ya. Nah, dengan cara itu kita yang pertama kan melakukan analisa data ya. Nah, dari 16 itu kita lihat ya, dari hasil hasil pengukuran atau penimbangan pada saat kegiatan posyandu itu kita lihat yang mengalami gizi kurang
berat badan kurang dan yang tidak naik berat badannya. Nah itu kita garap ya, yang itu jadi supaya bagaimana caranya agar tidak jatuh ke stunting. Nah yang itu juga yang gizi kurang ada, dan itu yang sudah termasuk stunting. Ya kan stunting itu tinggi badannya tidak sesuai dengan usia balita ya, jadi khusus untuk balita. Nah itu kita lakukan penggalian permasalahan penyebabnya, diantaranya ada yang memang karena faktor asupan makanannya yang kurang. Jadi kita melakukan kegiatan pemberian makanan tambahan untuk balita tersebut. Ya. Kalau yang gizi kurang kita berikan PMT selama 56 hari. 56 hari. Ya. Kalau balita dengan berat badan kurang kita berikan PMT selama 28 hari. Untuk yang tidak naik berat badannya kita berikan PMT selama 2 minggu ya, setelah berturut-turut kemudian kita evaluasi lagi. Alhamdulillah kalau yang itu ya mengalami peningkatan untuk adanya kenaikan status gizinya gitu ya. Jadi setiap yang awalnya tidak naik berat badannya, alhamdulillah ya ketika penimbangan bulan berikutnya naik. Ya, kita pantau setiap 1 minggu sekali. Nah kemudian juga untuk yang tadi pola asuhnya yang kurang, kita bersama-sama dengan tim percepatan penurunan stunting ya, penanganan stunting tingkat desa, kemudian juga dengan tingkat kecamatan melakukan ya kolaborasi ya untuk yang pola asuhnya yang kurang tepat, itu bersama-sama dengan sektor lain seperti sektor pendidikan, kemudian juga dengan KB kita melakukan edukasi ya, pola asuh anak. Kemudian kaitannya misalnya ada juga yang memang air bersihnya kurang ya, jadi pemenuhan air bersihnya yang masih kurang, kita bersama-sama juga dengan ya di sini kan dengan Keslinnya melakukan pemeriksaan airnya. Ada di antaranya memang yang kandungan airnya ada E. coli gitu ya. Nah itu juga kita bekerja sama dengan desa, pihak desa, dan rencana juga dengan PUPR gitu ya untuk melaksanakan itu ya untuk untuk pengajuan pembuatan WC komunal dan untuk air bersih komunal juga gitu ya. Nah itu menjadi itu mungkin kalau untuk yang TBC kita berupaya untuk mengedukasi ya, untuk yang positif TBC alhamdulillah ya diharapkan bisa rutin teratur ya melakukan pengobatan melalui pendampingan dan pengawasan dengan obat ya. Nah kemudian yang kontak serumahnya kita periksa ya, gitu ya. Kemudian juga kita edukasi untuk bagaimana penularan TBC itu ya, sehingga diharapkan semuanya bisa melakukan upaya pencegahan ya. Kemudian kaitannya dengan ODGJ ya, kita juga ada timnya di desa itu ada kader jiwa juga yang ya kadernya maksudnya kalau di desa kadernya ya itu saja gitu ya, jadi pegang jabatannya banyak gitu. Tetapi yang alhamdulillah untuk yang kasus ODGJ juga kita upayakan untuk awalnya diperiksa ya, diperiksa di puskesmas, kemudian dirujuk ke dokter spesialis jiwa, mendapatkan terapi dan obatnya alhamdulillah itu bisa disediakan di puskesmas, sehingga secara rutin para ODGJ itu melakukan pengobatan rutin gitu ya, kontrol rutin. Dan untuk yang kasus-kasus yang tidak bisa ditangani di sini ya, bahkan sampai
terjadi ada perusakan gitu ya, ngamuk gitu ya, itu dirujuk ke, alhamdulillah sekarang ada rumah sakit yang dekat ya, jadi ke rumah sakit Tasik, di situ ada Al Islam di Tasikmalaya menerima pasien ODGJ. Kemudian sekarang alhamdulillah di rumah sakit umum Kawali juga sudah mulai menerima. Jadi dulu kita jauh ya kalau ada rujukan itu sampai ke rumah sakit Marzuki Mahdi di Bogor, atau di Cisarua Bandung. Alhamdulillah sekarang itu dengan adanya dibukanya gitu ya untuk perawatan ODGJ di Kabupaten Ciamis, tepatnya di Rumah Sakit Kawali, alhamdulillah kita bisa menuju ke sana ya. Nah, pasca dari itu memang dikembalikan lagi ke keluarga dan melaksanakan itu ya untuk ada pengawasan minum obatnya. Jadi kami sudah punya tim di tingkat desa ya, ketika ada pasien-pasien yang seperti ya sampai terjadi ngamuk itu sudah ada timnya, alhamdulillah. Jadi berkat kesigapan dari tim itu bisa segera diatasi ya. Itu mungkin. Oke, baik, terima kasih Ibu jawabannya. Ternyata programnya sangat luar biasa ya, sudah berjalan juga tentunya. Nah, mungkin dari program-program tersebut adakah tantangan yang Ibu hadapi dalam melaksanakan program tersebut gitu? Baik, tentu ya. Jadi setiap ini juga ya setiap kegiatan yang kita laksanakan dalam upaya untuk peningkatan kesehatan di masyarakat, banyak saja tantangan yang kita hadapi. Terutama seperti untuk yang penanganan balita dengan untuk pencegahan stunting ya, kita upayakan memang kalau yang stunting itu sudah terjadi, tapi bagaimana caranya agar tidak bertambah lagi gitu ya kasus stunting. Nah itu di pola asuh. Jadi pola asuh, ketika kita berikan edukasi pun terkadang kan itu dikembalikan lagi ke orang tua balita. Nah, sementara ini memang orang tua balita ya, justru yang paling pokok itu adalah paling utama ibu balitanya sendiri. Jadi kurang begitu itu ya aware gitu ya terhadap balitanya gitu ya. Enggak, kadang-kadang kalau sudah nggak mau ya udah maunya apa jajan gitu ya, langsung gitu ya kan. Jadi asal ya, jadi anak tuh asal anteng gitu kan, dikasih apa gitu ya. Jadi kalau mau makanan apa beli aja gitu ya. Nah sehingga kadang-kadang tidak melihat bagaimana kandungan gizinya gitu ya. Jadi hanya asal mau anak. Ketika diberikan makanan tambahan dari kita pun kadang-kadang kalau yang nggak biasa makan ada penolakan dulu kan ya. Terus ya kadang oleh kader dibantu sampai ini ya bisa gitu ya bisa dikonsumsi, tetapi kan kader juga atau petugas kesehatan terbatas. Jadi untuk kesehariannya kan yang paling utama adalah peran orang tua gitu ya. Nah itu terkadang itu jadi kurang telaten gitu biasanya ibu balita. Karena kalau mau apa-apa ya makanan asal ini dikasih gitu ya. Nah kemudian juga untuk yang TB ya. Untuk kasus TB memang yang jadi kalau di kita alhamdulillah ya, untuk yang TB itu patuh sekali ya untuk minum obatnya. Sampai ada juga yang TB anak SMA gitu ya mengalami TB malah TB-nya TB MDR yang sudah resisten ya tentunya. Karena dia sebelumnya tidak ada, dia tidak terkena TB, tetapi tiba-tiba tahu dari mana jadi sudah TB-nya TB MDR ya. Karena memang penderita TB MDR itu dia akan menularkan langsung TB MDR lagi. MDR itu kan sudah resisten dengan obat yang biasa diberikan 6 bulan atau 9 bulan ya. Kadang kan diberikan sampai 2 tahun gitu. Tapi alhamdulillah itu ya progresnya bagus karena pengen sembuh, alhamdulillah bisa berhasil. Tapi yang jadi masalah ini kadang-kadang untuk kontaknya gitu ya. Kadang-kadang diminta diperiksakan masih ada yang menolak gitu, yang susah.
Kemudian kan kalau ini yang kontak serumah, kemudian yang kontak kesehariannya, misalnya kan di tempat kerja atau di sekolah, nah itu yang agak susah gitu ya. Sehingga memang perlu upaya yang kerja keras gitu yang terus menerus, sehingga harapannya kita bisa memutus mata rantai penularan. Gitu. Untuk ODGJ-nya sendiri itu ya yang jadi kendala itu di pengawasan minum obat. Ya. Jadi pasca perawatan dari rumah sakit di sini kan harus dipantau terus ya untuk minum obatnya. Terkadang keluarga itu agak ini ya, gimana ya, kurang untuk pengawasan minum obatnya, sehingga karena kesibukan dari pihak keluarga, padahal di situ juga sudah ditentukan siapa yang memiliki tanggung jawab gitu ya untuk menjadi pengawas minum obatnya. Tetapi pada pelaksanaannya karena kesibukannya sehingga tidak terpantau kadang-kadang gitu ya, sehingga ya bisa kambuhan lagi gitu ya. Nah pada akhirnya kan kalau ini lama-lama sering begitu ya, ada sampai terjadi anarkis lagi gitu ya. Nah, sehingga pihak keluarga angkat tangan. Jadi sebetulnya kalau yang rajin minum obat bagus gitu ya, itunya bagus, bisa aktivitas biasa gitu ya, diterima oleh masyarakat kan ini gitu ya. Tetapi yang lainnya gitu, yang sulitnya gitu ya, namanya juga orang dengan gangguan jiwa, terkadang kan ada ini, saya kan perasaannya sehat gitu ya, masa harus minum obat terus gitu kan. Dan kemudian efek dari obatnya juga kadang-kadang kan tidur terus atau gimana ya, jadi ada efeknya itu ya, kadang-kadang ke pasiennya juga jadi males minum obat. Nah itu ya yang jadi tantangan di kami sebetulnya, itu ke keluarga. Sudah untuk aparat ya, perangkat desa itu alhamdulillah ya sudah bagus gitu itunya. Kalau ada apa-apa sudah semua juga merespon dengan baik. Ada pendamping desa, kita bekerja sama dengan pihak yang mereka alhamdulillah gitu. Hanya saja kelemahannya itu ada di pihak keluarga. Kita terbatas sebagai petugas, tidak bisa mengawasi kesehariannya gitu. Oke, baik. Mungkin tantangan sangat luar biasa juga ya Ibu. Nah, mungkin adakah pesan dari Ibu untuk masyarakat di wilayah kerja Puskesmas sendiri terkait supaya lebih peduli lagi gitu terhadap kesehatan yang ada gitu? Baik ya, pesan saya sebagai kepala Puskesmas di wilayah Puskesmas Banjarnegara menyampaikan ya pesan kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah kerja PT Puskesmas Banjarnegara. Ayo kita sama-sama untuk mewujudkan ya desa atau ya kecamatan sehat gitu ya. Ya diawali dari desa sehat gitu ya. Jadi memang kesehatan itu bukan tanggung jawab dari bidang kesehatan saja ya, tetapi keterlibatan dari semua unsur gitu ya. Kita sama-sama untuk berperilaku hidup sehat gitu ya, sehingga bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Cukup sekian dari wawancara pada hari ini. Mungkin terima kasih banyak Ibu saya ucapkan sudah meluangkan waktunya, dan mohon maaf sekali sudah mengganggu waktunya juga. Mungkin ngobrol-ngobrol santai kali ini dicukupkan saja. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh dada-dada Ibu kamera. Terima kasih.